Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus. Di sini saya akan melakukan pengenalan terhadap augmented reality, di mana augmented reality ini akan membawa objek digital ke dunia nyata untuk pengalaman yang lebih interaktif. Oke, jadi apa itu augmented reality? Augmented reality ini adalah teknologi yang memperluas dunia fisik kita dengan menambahkan lapisan informasi digital di atasnya secara real time. Jadi augmented reality ini tidak menggantikan lingkungan nyata, melainkan memperkayakannya. Dia juga menambahkan objek 3D, teks, suara, atau video ke dalam pandangan pengguna. Lalu augmented reality ini juga dapat diakses melalui perangkat pintar sehari-hari seperti smartphone atau kacamata khusus. Selanjutnya, augmented reality ini sangat interaktif dan mengubah cara kita melihat dunia di sekitar kita. Oke, memahami perbedaan AR atau VR, augmented reality atau virtual reality. Jadi, augmented reality ini atau biasanya disingkat dengan AR. Augmented reality ini menambahkan elemen visual, suara atau data digital ke dunia nyata yang sedang Anda lihat. Pengguna tetap memiliki kesadaran penuh terhadap lingkungan fisik di sekitar mereka, tidak terputus dari realitas. Sedangkan virtual reality, dia mengganti dunia nyata sepenuhnya dengan lingkungan digital simulasi 3D. Membutuhkan headset khusus untuk menutup pandangan mata, membuat pengguna sepenuhnya terisolasi dan masuk ke dunia maya. Selanjutnya itu adalah bagaimana cara kerja augmented reality ini. Jadi yang pertama itulah sensor dan kamera, di mana augmented reality ini bakal mengumpulkan data dari lingkungan fisik di sekitar pengguna. Kamera memindai ruang untuk mencari titik referensi untuk mengenali permukaan atau kedalaman ruangan. Yang kedua itu adalah pemrosesan, di mana komputer dalam smartphone atau headset itu menganalisis data sensor dengan cepat untuk menentukan orientasi posisi perangkat dan memetakan di mana objek digital harus diletakkan. Yang ketiga itu adalah proyeksi visual, di mana teknologi ini memproyeksikan konten digital ke atas dunia fisik melalui layar atau lensa. Jadi dia menciptakan ilusi bahwa objek tersebut benar-benar ada di sana. Oke, selanjutnya yaitu komponen utama augmented reality. Jadi ada dua, ada hardware sama software. Di hardware itu augmented reality ini membutuhkan perangkat dengan kamera berkualitas, sensor kedalaman seperti lidar, akselerometer, giroskop, dan layar beresolusi tinggi. Bentuknya bisa berupa smartphone, tablet, atau smart glasses. Untuk software atau perangkat lunaknya, dia ditenagai oleh algoritma fisik komputer yang kompleks dan framework pengembangan seperti ARKit milik Apple atau AR Core milik Google yang memungkinkan perangkat memahami realitas spasial. Lalu ada jenis-jenis augmented reality. Jadi yang pertama itu adalah market-based AR, di mana ia memerlukan penanda visual khusus seperti QR code atau gambar fisik yang dipindai oleh kamera untuk memicu kemunculan objek 3D. Lalu ada markerless AR. Ini yang paling umum saat ini, di mana penggunaan GPS, kompas digital, dan pemetaan bidang data untuk menempatkan objek virtual di mana saja secara bebas. Lalu ada projection AR, di mana ia ini memproyeksikan cahaya holografik langsung ke permukaan fisik dunia nyata. Jadi memungkinkan interaksi sentuhan dengan cahaya tersebut. Untuk penerapan AR di berbagai sektor, ada beberapa, di antaranya yaitu yang pertama adalah retail dan e-commerce, di mana sekarang ini AR bisa digunakan untuk mencoba pakaian, kacamata, atau makeup secara virtual, serta melihat bagaimana furnitur cocok diletakkan di ruang tamu Anda sebelum membeli. Untuk retail sekarang seperti IKEA Place. Lalu untuk e-commerce juga sekarang lagi diuji coba di beberapa toko di e-commerce seperti Shopee. Selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan. Pada sektor pendidikan dan pelatihan ini,
AR itu menghidupkan buku teks untuk memproyeksikan model anatomi tubuh manusia 3D atau sistem tata surya interaktif. Jadi AR ini membuat pembelajaran lebih imersif dan mudah dipahami. Oke, selanjutnya pada kesehatan dan medis, di mana pada kesehatan dan medis ini, sektor kesehatan dan medis ini, AR ini sangat membantu dokter bedah dengan memberikan panduan visual anatomi pasien secara real time saat operasi berlangsung atau memetakan jalur vena dengan presisi tinggi. Pada sektor hiburan dan game, AR ini juga mengubah lingkungan dunia nyata Anda menjadi arena bermain digital yang luas seperti yang dipopulerkan oleh fenomena game mobile Pokemon Go. Dampak positif penggunaan AR ini atau augmented reality, di mana penelitian menunjukkan bahwa pengalaman berbasis augmented reality terbukti dapat meningkatkan tingkat keterlibatan pengguna secara signifikan dibanding metode visual 2D tradisional. Jadi otak manusia ini memproses informasi visual spasial jauh lebih cepat, membuat memori dan pemahaman terhadap informasi yang disampaikan melalui AR bertahan lebih lama. Jadi ada 70% lonjakan interaksi jika menggunakan AR. Selanjutnya adalah estimasi pertumbuhan adopsi AR global. Jadi pada tahun 2023 itu sekitar 30% AR diadopsi secara global. Dan hingga sampai tahun 2026 ini diproyeksikan bahwa AR itu bakal diadopsi sebesar 95%. Jadi penggunaan teknologi AR di sektor korporat dan konsumen diproyeksikan melonjak tajam setiap tahunnya, didorong oleh kemudahan akses melalui smartphone dan perangkat wearable pintar yang makin terjangkau. Oke, jadi sekarang adalah tantangan pengembangan. Jadi meskipun berkembang pesat, industri AR masih menghadapi tantangan besar untuk mencapai adopsi massal secara sempurna. Yang pertama itu adalah biaya, riset, dan hardware. AR ini membuat kacamata pintar yang ringan namun bertenaga tinggi masih sangat mahal. Lalu adalah daya tahan baterai, di mana pemrosesan grafis 3D real time itu menguras baterai perangkat mobile dengan sangat cepat. Yang ketiga yaitu kebutuhan infrastruktur, di mana AR ini membutuhkan koneksi internet latensi rendah seperti 5G agar sinkronisasi objek digital berjalan tanpa delay. Oke, untuk masa depan teknologi AR sendiri, yang pertama itu adalah ada beberapa fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Untuk fase pertama yaitu filter dan game, di mana sekarang ini sudah didominasi filter di media sosial seperti Instagram, TikTok. Ini agar interaktif dan kemunculan game mobile juga berbasis lokasi sudah terjadi sekarang. Fase kedua yaitu utilitas harian, di mana navigasi presisi berbasis AR, pertunjukan perawatan alat, dan penerapan luas di e-commerce atau retail juga sedang terjadi sekarang. Jadi kita berada di fase 2 sekarang. Yang ketiga adalah fase smart glasses, di mana evolusi dari layar smartphone ke kacamata pintar ringan sebagai layar primer harian. Sekarang kita menuju ke fase smart glasses ini, di mana beberapa bulan yang lalu Meta AI sedang menguji coba smart glasses ini. Fase keempat itu ada metaverse, di mana integrasi total dunia nyata dengan dunia maya yang sinkron secara persisten di berbagai skala spasial. Oke, kita lanjut ke simulasi penggunaan AR menggunakan aplikasi Adalopa. Oke, jadi sekarang saya di aplikasi Arlupa, di mana aplikasi ini saya gunakan untuk mensimulasikan augmented reality. Jadi aplikasi ini adalah gratis, tapi ada juga yang berbayar. Ya, pertama kita masuk dulu ke model. Lalu setelah itu, nah di sini kan
Di model tuh banyak nih pilihan. Ada kalau mau buat pilih model saya, kalau mau dibuat sama AI bisa dibuat sama Gemini AI. Lalu ada di pendidikan, Hari Valentine, karakter AI, topeng, hewan, seni, dan banyak lagi nih yang gratis. Nah, sekarang kita coba masuk ke hewan. Di hewan juga banyak nih pilihannya. Ada burung, ikan, reptil, amfibi, mamalia, dan beberapa lainnya. Kita coba ke burung. Nah ini banyak nih. Ada penguin, hornbill, onrus. Nah banyak nih. Ada ayam juga nih. Kita coba pilih yang ini aja nih, windfowl. Nah kita scan lokasi. Kita mau tempat ini mana, misalnya di sini. Tunggu bentar. Nah udah jadi. Kita bisa melihat burung tadi. Oke, sekian cara memproyeksikan augmented reality menggunakan aplikasi Arlupa tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.